Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa aqim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, anggota pengawasan rutin sebulan sekali yang WCN Ukarawangi yang sadayana kusim murid hormat. Wabil khusus kersana Bapak Camat, Bapak Kepala KUA, Bapak Kuramil, Bapak Kapolsek, sareng Bapakku Mancakaran sebagai tuan rumah, sareng sadaya jamaah, mudah-mudahan sadayana dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, urang tiasa patepang deui dina majelis anu mulia di Masjid At-Taqwa Menjagar, Desa Menjagar. Mong satahana sim gering sakedik mumpung masih lebaran kene ka sadayana jamaah sim kuring nunggan diapunten dina sumdayan kalepatan dohir senang batin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala al-allamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syibsyiri. Nah itu larasnya. Wa qala lan ngadaw dan berkata sapa al-allamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syibsyiri, Syekh Muhammad Waliyuddin Asy-Syibsyiri fi Syarhil Arba'in, di dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, nyarahan menjelaskan ala qaulihi kana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngadawuh, man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah. Man utawi sapane wong iku ahdatsa gawe anyar-anyar ai fil Madinah, di dalam kota Madinah, hadatsan ing perkara kang baru. Menurut Imam Al-Qadhi maknanya adalah man ata fiha itsman, barang siapa melakukan di dalam kota Madinah satu perbuatan dosa, itsman, au awa atau memberi tempat, muhditsan orang yang berbuat dosa, tidak berbuat dosa tapi mendukung, memberi fasilitas orang yang berbuat dosa, wa alaihi maka atasnya, berat atasnya, la'natullahi utawi laknati Allah. Barang siapa berbuat hal-hal yang baru di luar syariat Islam, baik di Madinah atau di tempat yang lain, atau melakukan satu perbuatan dosa atau memfasilitasi orang yang berbuat dosa, maka atasnya laknat Allah.
Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga jangan alergi dengan kata-kata bid'ah. Jadi kita juga harus waspada, hati-hati, jangan sampai kita juga melakukan bid'ah yang tidak mendapatkan izin dari syara. Jangan lantas kita sembrono atau Nabi sembarangan mengatakan bahwa yang ada dalam perbuatan atau amaliyah kita sehari-hari itu sudah sunnah semua. Itu harus kita teliti dengan standar ilmu. Sebab banyak hal-hal yang sifatnya adat, istiadat, kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya ada bertentangan dengan syarat juga. Supaya kita tidak terkena sabda Nabi yang mengatakan fa'alaihi la'anatullah, kita akan mendapat laknatnya Gusti Allah. Jadi bagi orang-orang yang sensitif terhadap bid'ah itu ada baiknya juga, tapi jangan kelewat batas lantas semuanya dianggap bid'ah tanpa mengecek dulu apa artinya bid'ah, dalilnya ada enggak, karena syariat itu luas sekali, seluas lautan. Kita harus banyak belajar, banyak menelaah kitab-kitab karangan para ulama sebagai rujukan atau dasar kita untuk mengambil satu sikap. Karena risikonya itu dapat laknat Allah ini, fa'alaihi la'natullah. Dan kata Imam Muhammad Waliyuddin Asyibsyiri ini, wa dakhala fil hadis, dan masuk di dalam kategori hadis yang mengatakan fa'alaihi la'natullah ini, yang dimaksud hadas atau hal yang baru, al-uqudul fasidah. Uqudul fasidah itu adalah akad transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan syara. Sedangkan zaman semakin akhir, semakin banyak transaksi yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Transaksi modern itu sangat menjamur, sangat luar biasa menyerang kita, dan kayaknya kita sudah tidak bisa menghindari lagi. Untuk mengelak sudah nggak bisa. Seperti transaksi yang menjamur lewat online dan lain sebagainya. Karena melakukan akad yang fasidah, jual beli yang tidak sah menurut syara, ini sudah hukumnya udah haram. Belum akadnya tidak sah lagi. Tapi kalau kita bisa mengkaji dengan baik, walaupun kita mengikuti akad modern, tapi kita hati-hati jangan sampai menyalahi aturan syariat, yang insya Allah bisa selamat juga kalau masih bisa dimungkinkan. Tapi kalau sudah nggak bisa menghindar, ya udah, kita tinggal terima, pasrah kepada Allah, dan kita menyatakan kepada Allah, saya melanggar. Jangan mengatakan semua akad itu sah semua, jangan, hati-hati itu. Jangan gegabah memutuskan hukum itu, kita harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama mujtahidun, seperti mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sekarang, kalau dulu membeli itu kan kita datang ke toko, Pak saya beli ini uangnya. Itu kan sekarang enggak, pakai HP aja, milih, uang kirim, kita enggak tahu yang jual orang mana.
kita tidak tahu barangnya kayak apa. Begitu datang kadang-kadang menyesal, aduh barangnya jelek, ternyata nggak sesuai dengan gambar. Kadang-kadang barangnya memang bagus. Lah ini sesuatu hal yang menyerang di kancah kebudayaan kita, kancah kehidupan kita, sehingga seakan-akan kita ini makin dipaksa untuk melakukan transaksi seperti itu. Makanya banyak ulama yang mengatakan bahwa diantaranya akad pakai elektronik atau pakai telepon sah, pakai WA juga sah. Makanya online juga online, tapi dalam kata-kata kita kasih ada transaksi, saya beli barang Bapak. Tapi kalau untuk memenuhi standar syarat syara itu sangat sulit, kan syaratnya harus melihat barangnya. Kecuali kita pakai akad-akad yang lain, seperti akad salam atau akad apa, tapi harus sesuai dengan syarat-syarat. Dan itu sekarang sedang gencar-gencarnya dibahas oleh para mubahis, membahas masalah syariat tentang akad-akad yang terjadi pada zaman sekarang. Termasuk juga wal hukmu ma'al jahli, memutuskan satu keputusan hukum tidak pakai dasar ilmu, alias tidak tahu hukumnya tapi mengatakan itu hukumnya begini. Wal jauri, dan pakai hukum yang menyeleweng atau zalim. Ini juga makin lama makin menjamur ya. Ketika ada seorang ustadz mengasuh satu acara, kemudian ada acara sesi tanya jawab, kemudian ada satu pertanyaan yang mana beliau belum menguasai jawaban sebenarnya. Langsung dia gengsi, kalau tidak jawab masa ustadz nggak bisa jawab. Akhirnya dijawab dengan seingat-ingat, sekira-kira menurut akal dia. Ini andaikan jawabannya benar juga tetap salah itu. Itu namanya al-hukmu ma'al jahli, membuat satu keputusan hukum dalam keadaan bodoh, tidak tahu dalilnya. Padahal mah gampang jawab, tidak tahu aja. Saya tidak tahu. Jawaban tidak tahu itu biasa. Zaman sahabat itu biasa ditanya, ini hukumnya apa? Nabi pernah berkata bagaimana? Tidak tahu. Tanyakan aja ke fulan, ke fulan, ke fulan. Itu biasa. Imam madhab juga begitu. Ketika ditanya tentang hukum, kemudian beliau belum memahami, ya jawab tidak tahu. Itu tidak jelek. Wa nahwu dzalika, dan semacam-macam itu mimma la yuwafiqu syar'a, di antara sesuatu yang tidak cocok dengan aturan syara'. Jadi syara' yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sudah dalam keadaan sempurna, ya. Dalam surat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Agama ini sudah sempurna. Cuman yang belum sempurna pemahaman kita. Jadi ketika kita belum paham, jangan bilang agama tidak sempurna. Seperti kita belum tahu ukuran luasnya langit, jangan bilang langit nggak ada ukurannya. Jadi kalau nggak paham, yang bilang nggak paham saja. Jadi ada yang mengatakan bahwa agama ini belum sempurna. Ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu dinakum itu artinya
Nabi sudah selesai kerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Lah terus kalau Nabi sudah selesai kan otomatis pekerjaannya juga sudah selesai. Kalau selesai sudah sempurna kan? Itu akal-akalan orang sekarang yang mana tujuannya kita nggak tahu, apa memang maksudnya untuk membuat kita ini ragu kepada agama kita atau gimana. Cuman sebenarnya gampang. Jadi masih banyak kita tidak tahu. Itu artinya bukan berarti agama tidak sempurna, melainkan pengetahuan kita yang belum sempurna. Dan itu dipastikan tidak ada orang yang mampu memahami agama ini dengan sempurna terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi setelah Rasulullah itu tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah, tidak ada itu. Sahabat tarafnya di bawah Rasulullah, dan generasi di luar Rasulullah yang paling paham syariat adalah para sahabat Nabi. Ini paling alim bidang syariat ya para sahabat Nabi. Oleh karena itu kita tidak boleh mencela sahabat Nabi, tidak boleh. Wong kita tahu agama juga dari mereka. Secerdas apapun generasi setelah para sahabat, tetap di bawah kecerdasan para sahabat Nabi. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang generasi imam-imam mazhab, diteruskan oleh imam-imam kemudian. Dan ternyata bagi orang-orang yang sudah biasa memahami, biasa mempelajari kitab-kitab karangan para ulama terdahulu, imam-imam madhab, kemudian mujtahid setelah itu mujtahidul madhab, itu ternyata luasnya luar biasa. Kita ini mondok 10 tahun tuh masih kurang, belum ada apa-apanya. Ya 10 tahun kan belajar ngeliwatnya berapa tahun? Belajar itu sambil tidur, sambil apa. Kalau bicara kecerdasan, contoh saja menurut riwayat Imam Syafi'i itu tidak pernah mendengarkan satu perkataan terkecuali beliau tidak pernah lupa lagi sampai beliau wafat. Makanya ketika beliau tidak sedang mengarang atau sedang tidak serius mempelajari ilmu, telinganya ditutup, dicocokkan, biar suara-suara yang tidak ada artinya ini tidak masuk di otaknya. Kalau masuk, udah masuk semua dalam otaknya. Itu kecerdasan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Apakah ada sekarang orang seperti itu kan? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau ada yang begitu, wah, udah alimnya habis-habisan itu sudah. Bahkan ulama-ulama sudah akhir-akhir ini, zaman sepuh saya ya, almarhum Kasbuan Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, beliau punya guru. Beliau ini mendapat futuh dari Allah, kebuka hatinya oleh Allah, sehingga ketika melihat kitab masih dalam keadaan nutup, baru lihat judulnya, seluruh isinya udah kelihatan dan paham dan ingat terus. Itu baru era-era zaman-zaman, apalagi zaman dulu. Makanya tidak aneh umur 5 tahun udah hafal Quran. Imam Syafi'i itu 7 tahun udah hafal hadis muwatta, hafal dan sanadnya. Wah, kita ini sudah nggak ada apa-apanya. Ngaku cerdas apanya? Makanya anak-anak sekarang yang suka berlagak cerdas dan mengkritisi Imam Syafi'i itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Itu baru apa ya? Jadi yang dimaksud cerdas itu ketika paham, hafal, tidak lupa lagi. Kalau kita kadang-kadang paham, selesai ditutup, hilang, ya, kan gitu ya. Kalau ini sekali paham, udah nggak lupa lagi sampai mati.
Itu yang namanya baru cerdas. Sesuatu yang tidak cocok dengan syara, syara sudah sempurna. Yang tidak cocok dengan syara, maka itu namanya adalah apa? Bid'ah. Tidak cocok itu artinya bertabrakan. Ketika syara menyuruh kita ke arah selatan, misalkan, itunya mengarah ke utara, itu namanya bertabrakan. Tapi walaupun zaman Nabi belum ada, tapi alirannya atau arusnya tidak bertentangan dengan syara, setelah dengan penelitian yang cermat, maka walaupun pada Rasulullah, zaman Rasulullah tidak ada, tidak termasuk bid'ah. Nah, ini memerlukan kecermatan yang dalam menentukan ini bid'ah atau bukan. Itu tidak gampang itu. Baru baca hadis Arba'in Nawawi udah bilang bid'ah. Belum memahami apa tentang bahasa Arab, nahwunya, balaghahnya, manteknya, dan ilmu-ilmu hadis, belum Qur'annya. Wa kharaja anhu, dan terkecuali anhu dari ma fil hadis, terkecuali dari keterangan yang ada dalam hadis itu adalah ma la yakhruju an dalil syar'i, sesuatu yang tidak keluar dari arah dalil syara'. Ma la yakhruju an dalil syar'i, sesuatu yang tidak keluar dari dalil syara'. Kal masailil ijtihadiyati, seperti masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah itu masalah yang tidak dijelaskan secara terperinci oleh syara'. Seperti contoh masalah haid perempuan, ya. Ini contoh yang gampang. Haid perempuan ini di dalam Al-Quran dijelaskan, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad anil mahid, tentang hukum haid. Qul, katakan, qul huwa adza, katakan itu adalah kotor. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah perempuan. Artinya cuman hanya kata fa'tazilu, jauhi aja. Nah, ini ternyata dalam lingkungan hukum haid ini terlalu sangat luas sekali. Haid itu apa? Darah. Darah ini keluarnya dari mana? Bentuknya, terus batas waktunya berapa hari? Ternyata haid itu adalah dalam hadis dijelaskan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk perempuan, datang setiap bulan. Nah, ini datang setiap bulan mulai berapa hari setiap harinya, dan ini terus digali oleh para ulama, diteliti. Itu namanya masail ijtihadiyah. Ini tidak ada dalilnya dari syara', tidak ada. Tapi yang melakukan ijtihad itu bukan orang biasa, bukan orang yang tidak paham syara'. Orang-orang yang sudah benar-benar mendalami tentang syariat dan dalam hatinya dipenuhi rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarangan. Yang pertama kali melakukan ijtihad adalah Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i pindah-pindah dari Irak pindah ke Mesir, dan ketika itu melakukan pernikahan kepada perempuan-perempuan luar Arab. Sehingga beliau berani mengatakan bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan secara normal minimal 24 jam. Kurang dari 24 jam berarti bukan darah haid. Ini satu keputusan yang tidak main-main. Dan paling maksimal 15 hari. Melebihi 15 hari bukan darah haid. Dipastikan itu darah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar bukan dari aksar rahim, dari pusat kandungan, bukan.
Setelah diakur-akurkan dengan penelitian kesehatan ilmu umum, ya cocok juga. Ini masail ijtihadiyah. Allati masail ijtihadiyah laisa kang ora ono cek bahasa Jawane. Bainaha antara masail ijtihadiyah wa bain adillatiha. Dan antara beberapa dalilnya masail rabitun penyambung illa dhannul mujtahid, kecuali rasa keyakinan seorang mujtahid. Jadi dalilnya cuman dzon saja, persangkaan dari mujtahid. Tapi kata-kata mujtahid itu definisinya kan luas, tidak sembarangan orang. Wa kitabatil mushaf, dan seperti penulisan mushaf. Penulisan mushaf itu juga tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan tulis itu mushaf, tidak ada. Dibukukan itu mushaf, tidak ada. Tapi hasil ijtihadnya sahabat Umar Badami sareng sahabat Abu Bakar Siddiq, dimulai pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, dituntaskan pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Terakhir finalnya penulisan mushaf itu pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ketika sudah ditulis, sudah diresmikan, disepakati oleh semua sahabat yang ahli Quran, tulisan naskah-naskah Quran yang lain semuanya dibakar, tinggal satu ini. Sampai sekarang kita kenal dengan apa? Mushaf apa? Utsmaniyah. Mushaf yang ada di kita, Quran yang ada di kita itu adalah mushaf apa? Utsmaniyah. Dan rentetan proses perjalanan ilmu dari Rasulullah kepada umatnya ini sekarang banyak dikritisi oleh orang-orang yang tidak paham. Mereka hanya bikin orang ragu saja targetnya. Nah, itu sebenarnya mereka itu adalah mengikuti proyek Yahudi. Yahudi ini melakukan dua upaya, muhawalatut tashkik dan muhawalatut tafriq. Mereka melakukan upaya tashkik bagaimanapun caranya supaya umat Islam ini ragu-ragu terhadap syariatnya dan terhadap simbol-simbol syariat. Itu sampai sekarang masih terus kita dengar nih. Yang sekarang sedang keren ini upaya untuk membuat ragu kita terhadap adanya habaib. Habaib itu adalah turunan Rasulullah. Ada yang bilang nasabnya nggak nyambung, ada yang bilang ini adalah berdasarkan ilmiah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya upaya-upaya seperti itu sudah lama dilakukan sejak zaman dulu. Itu adalah muhawalatut tashkik, menjadikan kita ini ragu ini terhadap agama dan simbol-simbol agama. Termasuk dzurriyyah Nabi ini adalah simbol agama. Dan ketika Habaib ini gugur, gagal disebut Habib, bukan turunan Nabi, apa yang terjadi? Otomatis agama juga gugur, karena agama ini dibawa oleh para Habaib. Konon wali songo juga para Habaib. Berarti yang dibawa oleh Habaib kan bohong semua, karena Habibnya bohong. Ini target mereka. Tapi Allah tidak diam. Ya kitanya saja sebagai orang-orang ahli sunnah wal jamaah jangan gegabah, jangan ikut coba-coba melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Riwayat perjalanan syariat dari zaman Rasulullah kepada zaman kita ini luar biasa. Sanad ini dijaga dengan baik sampai sekarang. Kita punya sanadnya kitab ini dari guru kita kepada guru kita. Ini nyambung semuanya.
Dan itu tertata rapi, dibukukan dengan rapi. Nasab Bani Alawi itu, nasab para dzurriyyah Nabi itu semuanya ada bukunya. Enggak seperti nasab kita. Kalau kita paling-paling ngerti ke akinya. Bapak aki, luhurna aki tos teterangnya. Itu bedanya antara kita dengan para dzurriyyah Nabi. Dan itu dinas oleh Nabi bahwa semua nasab pada hari kiamat hilang semua. Kecuali nasabku, kata Nabi. Di nasab Nabi itu sampai ila yaumil qiyamah. Ada yang meragukan, wah macam-macam, menyerang Abi Hurairah, ada yang meragukan Sayyidah Aisyah, ada yang meragukan, terus mereka tasykiknya itu nggak akan berhenti nih selama mereka masih hidup, dunia masih ada. Dan itu hikmahnya apa? Hikmahnya menuntut kita untuk rajin ngaji gitu. Jangan latah kita terus mendengar itu langsung, oh si horeng gitu. Nanti dulu, tanyakan dulu. Kalau Anda belum paham, tanyakan dulu. Kita tahu sejak dulu agama itu mulus. Tapi kenapa sekarang ada orang yang merecok-recok? Tanya kepada para ulama kita. Ulama yang lurus, jangan ulama yang bengkok-bengkok yang sudah makan barang haram tuh. Jangan melihat gelar, jangan melihat pakaian, ya. Lihatlah ucapannya. Ini sesuai dengan alur syariat atau bukan? Na'udzubillah. Sebenarnya kita ini ngotak-ngatik nasabnya dzurriyyah Nabi itu untuk apa? Coba. Seperti saya dengan Pak Camat, saya nggak pernah nanya Pak Camat, Bapak namanya siapa? Kakeknya siapa? Ke atasnya siapa? Saya nggak pernah bertanya begitu. Biarin aja Pak Camat, saya. Soalnya masalah nasab itu nggak ada dalil hadis, nggak ada dalil kitab, nggak ada. Dalilnya adalah istifadah. Istifadah itu apa? Pada para tetangga pada kenal bahwa saya ini dulu dilahirkan oleh ibu saya yang bernama Fulanah, bapak saya namanya Fulan. Itu tetangga pada tahu tuh. Ketika saya punya anak, tetangga pada tahu bahwa anak saya namanya Fulanah, punya bapak namanya saya. Itu sejak zaman Rasulullah juga begitu, tidak ada kitabnya, tidak ada dalilnya. Nah terus kalau ada orang yang nulis kitab, kemudian orangnya ada maksud yang tidak baik, kemudian menghilangkan satu nama dari turunan nasab itu, kan itu perlu dicek dulu orangnya ini orang baik atau enggak. Wong nasab kok pakai dalil kitab. Sementara para ulama sejak zaman dulu sepakat bahwa nasab dzurriyyah Rasul itu terjaga dengan baik. Syajarahnya itu, tangkalnya itu menyambung kepada Rasulullah itu. Tidak ada yang terputus. Kalau misalkan ada satu kitab atau dua katakanlah mengatakan bahwa nasabnya nggak nyambung, ya kita bandingkan dengan kitab sejenis yang mana jumlahnya bisa ratusan. Kalau sekarang dua menyebutkan nggak ada, kemudian yang 10 menyebutkan ada, apakah kita mengatakan bahwa yang 10 itu bohong, yang dua ini benar? Dasarnya dari mana kan gitu? Kertasnya. Andai kan yang mengatakan bahwa nasabnya nggak nyambung itu punya kitab, dia punya kitab, ditunjuk-tunjukkan ini kitab saya. Oke, kitab Anda berapa? Dasar Anda ini berapa kitab? Apakah Anda meyakini bahwa kitab nasab itu hanya yang Anda pegang? Padahal masih banyak lagi kitab-kitab nasab. Dan kemudian setelah kita teliti ternyata banyak kitab yang lain mengatakan ada. Apakah Anda terus mengambil kesimpulan bahwa kitab Anda yang paling benar, yang lain bohong semua? Kiai-kiai bohong semua, para aulia, para wali bohong semua? Na'udzubillah. Anda mendekati jurang api neraka itu.
karena berlawanan oleh mayoritas kepada dengan mayoritas para aulia, para wali. Berapa wali di Indonesia yang udah masyhur disebut wali, mereka semuanya mengagungkan para habaib kita. Ini yang sekarang sedang ngetren, dan ini perlu saya sampaikan supaya kita tidak terpengaruh. Karena habib ini termasuk simbol agama, syiar agama. Dan itu dijelaskan oleh Nabi, ya. Jadi masalu apa? Masalu dzurriyyati kamatsali safinati Nuh. Perumpamaan zuriyah Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqiba naja, dan siapa naik maka selamat, dan bilang siapa tidak mau numpak, nggak mau naik, ya tenggelam. Dan itu hadisnya sahih. Jadi tidak main-main masalah zuriyah Nabi ini. Makanya jangan coba-coba mengotak-atik sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama sejak dulu. Dari luar negeri sampai Indonesia semuanya sepakat mengatakan bahwa itu adalah benar. Dan mereka-mereka ini kalau mau bicara yang di luar nalar, di luar biasa, ada dongeng. Saya itu pernah ngobrol sama Habib Umar Mutahar Semarang waktu beliau ngisi ceramah di Lengkong. Saya tanya, Bib, keluarga Habib itu kok marganya Al-Mutahar, dan apa kenal, kata saya, sama Habib Muhdor yang di daerah saya. Oh itu kenal, itu masih pernah paman saya, katanya. Terus beliau bercerita bahwa ketika beliau mengadakan kuliah KKN kerja nyata ya di suatu daerah, beliau waktu itu kuliah di jurusan sarjana hukum, ilmu hukum. Dan ketika KKN itu, selama beliau kuliah ini tidak ada orang yang tahu bahwa dia itu adalah Habib. Jadi semuanya tidak ada yang tahu bahwa beliau ini Habib. Pakaian biasa, kuliah biasa, dan kemudian datang ke satu daerah. Di sana ada pondok pesantren, dan pondok pesantren itu kebetulan pengasuhnya itu wak saya. Beliau kenal wak saya itu namanya Ki Haji Syamsuri. Itu dulur misan ibu saya. Nah, terus oh itu wak saya, Bib. Oh iya. Dan beliau ini ketika saya mampir, kata beliau dongeng ini, dia langsung lari ke dalam. Setelah itu keluar pakai baju komplit sempurna, pakai udeng-udeng, pakai acuk putih, bersih, menemui saya. Terus bilang sama saya, gimana Habib, sehat? Ini saya kaget. Loh, orang ini dari mana tahu saya ini Habib? Ketemu juga baru sekarang. Kata Habib Umar ini, teman-temannya juga pada aneh. Gini nyebut ente nama Habib sih, ente Habib? Tidak tahu. Jadi Ki Syamsuri ini memberi penghormatan yang luar biasa kepada Habib Umar Mutahar ini sambil menyebut Habib. Dan wajah Habib Umar Mutahar kan nggak terlalu Arab terlalu ya. Terus Habib Umar ini bertanya kepada Ki Syamsuri ini, Kiai, saya mohon tahu kenapa Kiai bilang saya kok Habib, tahu dari mana? Sampean jangan berbohong di depan saya, baunya sudah kelihatan. Orang yang namanya Habib itu baunya pasti sudah tercium. Jadi baru salaman udah tercium. Entah yang dirasakan oleh beliau Kiai Syamsuri ini bau apa, otomatis bau wangi mungkin. Ada yang melihat nur yang ada dalam jidat. Ini seorang modelan Mbah Maimun almarhum, itu tidak bisa ditipu. Ada santri yang tidak ada yang nganter, datang sendiri, terus dia ini sowan ke Mbah Maimun. Ngakunya apa? Namanya Pak Ijo. Pak Ijo itu nama orang Jawa yang udah nggak pakai turunan, orang kampung lah, Pak Ijo. Kata Mbah Mun, jangan berbohong sama saya.
Jangan berbohong, beb. Jadi orang ini bingung nih. Loh, siapa yang ngasih tahu? Kok beliau tahu bahwa saya ini adalah Habib? Ternyata bahwa setiap Habib itu pasti dalam jidatnya ada cahaya. Ini bagi orang-orang yang punya penglihatan yang beda dengan kita. Kalau kita kan tinggal itu dan awewe gelis bae. Nanti kalau kita sudah melihat perempuan cantik sareng ninggal sapi sami bae, nah itu baru akan kelihatan yang seperti itu. Kalau kita melihat perempuan cantik dengan sapi beda, ya nanti dulu. Ketika kita sudah melihat antara emas dengan batu kerikil yang ada di jalan, sudah sama saja dalam hati kita. Andai kan ada emas ngagoler nggak akan diambil, seperti kita melihat kerikil di pinggir jalan nggak akan kita ambil. Baru itu hati kita akan dikasih mata yang cerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jalur yang model begituan. Jadi tidak mungkin ada kebohongan dalam masalah penentuan Habib ini. Walaupun orang-orang yang mengaku saya ini masih turun Syekh Syarif Hidayatullah, ke atasnya masih nyambung. Kalau memang sudah ingkita, sudah putus, tidak bakalan bisa. Sekarang jangan jauh-jauh, datang aja ke Habib Quraisy itu sudah. Sekarang pasti ente ngaku saya ini Habib, udah. Kalau nggak dikebuk ente. Jadi masalah ijtihadiyah ini, hukum ijtihadiyah ini diambil dari zon. Zon itu persangkaan yang ada dalam dada mujtahidun dengan berdasarkan bermodalkan ilmu yang beliau punya, akhirnya bikin kesimpulan-kesimpulan hukum yang itu semuanya dibukukan dengan baik berbentuk mazhab Syafi'i, dan itu luar biasa. Itu semuanya tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Wa kitabatil mushaf, penulisan Quran, wa tahriril madzahib, wa kutubin nahwi, seperti kitab nahwu, al-hisab, kitab berhitung. Itu zaman Nabi tidak ada itu. Mulai ada nahwu itu mulai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nahwu itu untuk mempelajari gramatika Arab ini harus tahu nahwu ya. Kenapa ini kita baca kasrah, ini kita baca dhammah, kita baca fathah, itu ada aturannya. Walidha, oleh karena itu qasama, membagi siapa Ibnu Abdissalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini yang dilaqabi dengan Sultanul Ulama. Al-hawadits ing piro-piro barang kang anyar, sesuatu yang baru setelah Nabi tidak ada, ilal ahkamil khamsah, dibagi menjadi 5 hukum. Sesuatu yang baru ini hukumnya ada 5 macam, kata Syekh Zainuddin bin Abdissalam. Faqala, beliau berkata, al bid'atu utawi bid'ah iku fi'lu ma migawe barang lam yu'had kang ora den kawruhi apa ma fi asir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak diketahui pada zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibatun, aya kalana wajib, ada kalanya wajib. Sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah tapi wajib. Contoh apa? Kata alumin nahwi, seperti belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu itu wajib hukumnya, karena apa? Karena malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa, sesuatu wajib yang tidak bisa dilakukan kecuali harus melakukan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Kita mempelajari Al-Quran itu wajib, mempelajari hadis Nabi itu wajib. Tapi kita tidak bisa mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis karena itu bahasa Arab, terkecuali kita belajar ilmu nahwu dulu. Baru setelah kita belajar nahwu bisa mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu belajar ilmu nahwu itu wajib hukumnya. Wa gharibil kitab wa sunnah, seperti belajar tentang gharib-gharibnya kitab Quran dan sunnah, bacaan-bacaan yang gharib, bacaan-bacaan yang aneh.
Kita harus tahu, tidak boleh baca Quran itu tidak pakai guru. Kita baca Quran harus punya guru. Soalnya di dalam Al-Quran ada bacaan-bacaan yang gharib. Apalagi kalau sudah mempelajari qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, ini akan banyak yang gharib-gharib. Kalau kita yang masyhur kita itu mengikuti qiraahnya Imam Hafiz, riwayat dari Imam Asim. Qiraah Asim, qiraah Hafiz ini yang masyhur di Indonesia, yang kita pakai setiap hari ini, itu pun harus digurukan. Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana membaca Bismillahi majreha wa mursaha. Saya itu pernah waktu itu haji, ya. Kebetulan ketua rombongan saya ini mimpin doa. Bismillahi majroha wa mursaha. Oh, berarti tidak hafal Quran ini. Tidak pernah ngaji Quran, repot kan? Padahal bacanya harus majreha bukan majroha. Dan lain sebagainya. Jadi walhasil kita beragama itu kita harus terus dan terus mengaji, belajar. Di saat waktu-waktu senggang kita isi dengan ngaji. Ketika ngaji Quran kita belum sempurna, kita belajar kepada orang yang ahli Quran. Mimma di antara sesuatu yatawaqqafu yang tergantung apa fahmu syariat, memaham syariat alaihi atasnya, yaitu sesuatu yang mana untuk memahami syariat Al-Quran dan Al-Hadis ini tergantung dengan memahami sesuatu itu, seperti belajar bahasa Arab sesuai dengan kaidah-kaidahnya, bukan bahasa Arab yang man anta man antum itu. Kursus bahasa Arab itu beda dengan belajar nahwu dan balaghah dan mantik, itu beda. Kata guru saya, kalau ente mau ke Arab, mau jadi TKI, mau jadi sopir, belajar bahasa Arab tuh. Alatul. Kawan apa? Jalan lurus dengan alatul. Saya tidak paham bahasa Arab itu. Dan itu di Quran tidak ada. Ketika saya di haji itu, saya ketemu teman yang kerja di Arab yang dia udah pinter bahasa Arab. Dan waktu itu ada kaset, di tukang kaset itu menyetel ceramah bahasa Arab. Saya coba tanya pada dia, "Mang, cing piring kan ini ceramah naon ya?" "Oh, itu mengaji Quran, Kang." Dia tidak tahu bahwa itu adalah ceramah, yang disangka dia tidak tahu pokoknya itu ngaji Quran. Jadi orang Arab itu kalau mendengar Quran ya tidak paham. Jangan dikira orang Arab paham Quran semua. Orang Arab pasti paham Quran, enggak. Kalau orang Arab setiap dengar Quran paham, berarti orang Arab ulama semua. Tapi nyatanya yang bodoh kan banyak. Jadi kalau kepengen mempelajari bahasa Arab yang baik untuk mempelajari isi Al-Quran, belajar dengan cara yang benar, mempelajari ilmu nahwunya, mempelajari mufradatnya, mempelajari balaghahnya, dan itu udah mondok puluhan tahun tuh masih baru berapa, sudah ada persentase juga belum. Saya tidak tahu. Masya Allah. Wa muharramatun, dan ada kalanya bid'ah itu yang diharamkan, bertentangan dengan syariat dan hukumnya haram, tidak dilakukan pada zaman Nabi, dan itu bertentangan dengan syariat, hukumnya haram. Contoh kamadzhabil qadariyah, seperti aliran qadariyah. Aliran qadariyah ini aliran yang mengingkari adanya takdir, bahwa manusia ini bisa punya nasib jelek, bisa punya nasib bagus, itu tergantung upayanya, bukan dari takdirnya Allah. Ini kaum qadariyah. Yang kedua, wal jabariyah dan mazhab jabariyah. Jabariyah itu sebaliknya.
Manusia ini mau jelek mau baik semuanya itu dipaksa oleh Allah, tidak bisa punya hak untuk memilih. Jadi manusia itu mau jadi itu mau jadi ini semuanya ditentukan oleh Allah. Makanya orang-orang sekarang banyak yang berpikiran aliran Jabariyah ini. Mereka mengatakan bahwa agama bermacam-macam itu hanya seni di dunia saja. Nanti di akhir ke surga semua itu. Karena Kristen punya Tuhan, mereka beriman. Itu aliran sekarang orang-orang NU itu yang aku NU itu ngomongnya udah begini nih. Nyelewengnya mereka luar biasa. Hati-hati. Karena mereka berpedoman pakai aliran Jabariyah. Karena apa? Karena kita ini orang-orang Yahudi, mereka kan tidak tahu kenapa jadi Yahudi. Itu kan ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah pasti akan menyelamatkan. Jadi otak-atik seperti ini yang tidak pakai ilmu itu yang menyesatkan. Dan madhab mujassimah wal mujassimah itu yang menganggap Allah itu berjisim. Allah itu punya anggota badan yang tidak sama dengan manusia. Allah punya tangan, Allah punya kepala, punya mata, tapi tidak seperti matanya manusia. Menganggap Allah itu punya jisim. Kalau sudah berpendapat Allah punya jisim, punya fisik tubuh, terus kan ditanyakan tubuhnya segede apa kan gitu. Dan saliknya di atas gunung atau di atas apa. Dan ini kalau dikembangkan, waduh ngaco, sudah luar biasa ngaconya. Adapun nas-nas Quran yang mengatakan bahwa Allah punya tangan seperti yadullahi fawqa aydihim. Yadullah ini mana? Yad adalah tangan, ini adalah. Tapi dinisbatkan kepada Allah yadullah, tangan Allah, oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah itu ditakwil. Yang dimaksud yadullah adalah qudratullah, kekuasaan Allah, fawqa aydihim, di atas kekuasaan mereka. Kalau mazhabnya ahli sunnah wal jamaah ini bukan qadariyah, bukan jabariyah, bukan mujassimah, tapi ahli sunnah wal jamaah. Tentang takdir, kita percaya adanya takdir khairihi wa syarihi minallah. Tapi jangan diperdalam. Karena masalah takdir ini, kata para ulama, mazalatul qadam, tempat terplesetnya akidah di sini. Ketika ngotak-ngatik memperdalam masalah apa? Takdir. Jabariyah enggak. Jadi memang ada suatu saat kita berpendapat ini adalah wilayah Allah. Seperti di dalam ayat yang menerangkan pernikahan itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama khalaqa, yang kedua ja'ala. Ini diteliti oleh para ulama. Ternyata ketika Allah mengatakan pakai bahasa khalaqa, itu mutlak, tidak ada campur tangan manusia. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi, khalaqas samawati wal ardh. Itu tidak ada kita punya usul atau kita punya upaya supaya langitnya ini jangan terlalu tinggi atau ada pendek sauting. Kita manggis ciptaan Allah tiba lagi gitunya segitu. Dan ini ciptaan Allah ini tidak bisa di otak-atik, itu sudah Allah memaksa itu. Tapi tidak jabariyah, artinya bahwa itu adalah kekuasaan Gusti Allah. Tapi ada yang pakai ikhtiar manusia. Kalau mazhab ahli sunnah wal jamaah itu ada unsur ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Mana ada yang mengatakan hidup ini adalah pilihan. Silahkan Anda pilih. Mau milih jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau mau selamat, Anda pilih silahkan. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita menjatuhkan satu pilihan, maka selanjutnya itu adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita milih jadi orang baik, maka oleh Allah dikehendaki mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa
yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, maka oleh Allah dikasih paham agama. Kita akhirnya oleh Allah dikasih kesempatan untuk memahami agama. Kali ganena palai mondok, palai ngaji, daek mondok, aya biayana, aya pondok pesantrenna, aya guruna. Kemudian diberi akal, orang bisa paham, hati kita menerima, punya iman. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita beriman itu kan bukan kehendak kita, tapi kita lahir oleh Allah, diciptakan jadi anaknya orang yang beriman, berada di lingkungan orang-orang yang beriman. Akhirnya kita punya pilihan, wah kita beriman saja. Nah, oleh Allah dikasih sarana dan prasarana. Itu madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Ada ikhtiar itu apa? Pilihan. Oleh karena itu, ketika pilihan itu salah, barang siapa yang melakukan dosa, oleh Allah diancam siksa, ya disiksa beneran. Makanya Allah nyiksa manusia itu karena adilnya Allah. Dan Allah memberi pahala kepada orang yang taat itu adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang waman dubatun, dan ada yang disunnahkan. Ini udah jam berapa ya? Jam 10. Ada yang disunahkan, sesuatu yang zaman Nabi tidak ada, itu ada yang disunahkan. Kahidathir rubud, seperti membangun pondok pesantren, wal madaris, dan membangun madrasah. Ini sesuatu yang zaman Nabi tidak ada itu. Tapi kenapa sekarang ada? Yaitu sunnah. Karena untuk mendukung proses pendidikan agama. Wa kullu ihsanin, dan semua perbuatan yang tujuannya adalah baik, lam yu'had fil asril awal, yang tidak diketahui adanya pada zaman-zaman awal Islam. Ada yang makruh, wa makruhatun kazukhurfatil masajid, seperti menghias masjid dihiasi sampai kesan masjidnya hilang. Itu sebenarnya makruh itu, ya. Masjid itu diupayakan orang sholat ini yang dilihat bukan masjidnya. Yang penting masjid nyaman, tempatnya bersih, rapi, suci. Tidak usah banyak hiasan macam-macam, ada lukisan, ada macam-macam. Nanti lama-lamanya ada gambar gambar wayang, repot. Jadi menghiasi masjid itu ada hukumnya apa? Makruh. Ya bangun yang baik, karena pembangunan yang baik itu ya namanya baik, ya baik. Tapi tidak usah pakai hiasan-hiasan yang sifatnya menarik perhatian orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu yang dilihat itu adalah hiasan, bukan bukan fokus pada sholat. Seperti pakaian-pakaian batik yang gambar macam-macam, ada gambar orai, gambar mau ngangah dan lain sebagainya, itu makruh dipakai sholat karena mengganggu orang yang ada di belakangnya. Ketika kita pakai sholat, kita pakai baju yang bertuliskan macam-macam gitu. Sholat yang di belakang kita itu malah bacaan tulisan itu. Makruh itu, tapi tidak sampai haram. Wa tazwiqul masahif, dan menghiasi mushaf itu juga makruh. Mushaf ya udah kitab biasa aja, tidak usah dihiasi pakai macam-macam. Wa mubahatun, dan kalau yang diperbolehkan kal mustafaha, seperti sasalaman akibat salat subuh wal asri, setelah salat subuh dan asar bersasalaman antar jamaah. Itu tidak apa-apa itu. Ya orang salaman kok bid'ah itu dari apa? Kata Gus Baha akan bilang, andaikan ente assalamualaikum terus pembukaan HP, itu hukumnya boleh atau enggak? Ente punya HP, selesai sholat langsung buka HP, bukan salaman, boleh enggak? Ya kan tidak ada yang bilang haram kan? Ya masa salaman enggak boleh? Selesai sholat salaman. Salaman itu disunahkan sama Nabi. Bahkan kata Nabi kan, idal taqwal musliman, ketika dua Islam muslimani
dua Islam bersalaman, fatasafaha, kemudian salaman, tasaqata dzunubuhuma, maka dosa-dosanya rontok habis qabla yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Ya, kita ketemu sama salaman, dosa kita habis. Tapi dosa yang habis dengan itu, dosa yang lain ada yang tidak bisa habis dengan itu. Ada yang dosa itu habisnya dengan kita pusing neangan makanya kanggo pamajikan, anak pamajikan. Ayah dosa itu hilangna kudu ka Mekah. Jadi dosa-dosa anu sifatna ringan-ringan itu kusa salaman, ku wudu itu bersih tos. Tapi ada dosa nu bandel-bandel itu sampai ada yang hilangnya gara-gara pusing mikirkan meneangan makanya kanggo anak pamajikan. Buat tawassu fil ma'kal wal masyrab, dan melakukan memberi makan kepada keluarga dengan makanan yang enak-enak. Itu zaman Nabi tidak ada itu. Apa ada rendang zaman Nabi? Sop tidak ada zaman Nabi. Sekarang bikin sop, bikin rendang, bid'ah itu. Iya bid'ah, tapi boleh-boleh aja. Yang penting jangan pakai bumbu yang haram aja. Mau rendang mau apa. Wal mabas, pakaian, pakai baju koko, mau pakai jas, mau apa. Zaman Nabi pakaian enggak macam-macam. Sekarang macam-macam. Yang penting nutup aurat. Jangan sampai pakaian itu ongkoh nganggo pakaian tapi aurat katingali. Itu sampai disinggung oleh Nabi. Nanti pada hari kiamat, pada zaman akhir ada orang yang kasiatin ariyatin, banyak perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang. Artinya pakai pakaian tapi bentuk tubuhnya enggak ketutup, yang nonjol tetap nonjol, yang bulat tetap bulat, yang mucung tetap mucung. Nah, itu kasiatun ariyat, pakai baju tapi telanjang, sama dengan telanjang Jadi makanya kalau punya istri yang cantik-cantik itu biasanya, kalau yang istrinya jelek itu udah tenang. Paling jongjon boga istri boga anak tegelis itu jongjon bisa. Sebab mual matak bikin fitnah kala laki batur. Los ka pasar, los ka mana ada mailenu ka bitaeun ieu. Tapi hati-hati lamun istri anu cantik. Awas pakaian ulah sampai merangsang orang lain. Jangan dandan berlebihan. Kakara bijil bae seribut orang lain pada nempokeun. Rasakan haji aja. Mana alhamdulillah diberi rupa sakieu teh, alhamdulillah. Mun cacak kasep pisan anak orang garis, waduh 1000. Wa ghairi dzalik, dan lain yang lainnya lagi. Itu hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah, bahwa bid'ah itu penting kita cermati, ulah sampai kita ini bersentuhan dengan bid'ah, karena bid'ah ini risikonya adalah dapat laknatnya Gusti Allah. Kalau ada orang yang teriak-teriak bid'ah, kita perhatikan omongannya ini bener enggak. Kalau enggak bener ya enggak usah kita ikuti. Kalau memang bener ya kita ikuti, kan gitu. Seperti yang udah dibahas-bahas yang kemarin-kemarin, bahwa banyak perbuatan-perbuatan sebenarnya bid'ah, tapi tinggal niat kita, cara mengamalkan kita, seperti yang setelah saya jelaskan kemarin itu masalah tahlil 7 hari, 40 dinten, 100 dinten dan lain sebagainya. Dan ayeuna sakieu heula kirang lamun punten mangga diteraskeun tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.